Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya atas nama Asmira dengan NIM 11.000.12.10.10 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 21. Baik, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil review yang saya temukan dari hak paten serta produk invensi. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hak paten dan apa itu produk invensi. Teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Nah, di era digital saat ini, kita tidak dapat terlepas dari berbagai fitur-fitur teknologi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, teman-teman perlu ketahui bahwa dari berbagai banyaknya fitur-fitur atau inovasi-inovasi yang ada di dalam produk teknologi mempunyai suatu hak paten di dalamnya. Nah, pertanyaannya, apa sih itu hak paten? Nah, hak paten merupakan suatu bentuk perlindungan kekayaan intelektual atau di mana di dunia internasional disebut dengan intellectual property. Nah, kekayaan intelektual atau intellectual property ini merupakan salah satu hasil pemikiran yang berasal dari pikiran sendiri. Kemudian kegiatan intelektual ini menghasilkan suatu produk atau proses yang digunakan untuk kepentingan bagi masyarakat atau manusia yang menghasilkan suatu nilai ekonomi di dalamnya, dan merupakan perlindungan atas invensi di dalam memecahkan setiap masalah-masalah yang ada di bidang teknologi. Nah, kata paten itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu patene, yang artinya to be open atau terbuka. Nah, maksudnya di sini bahwa setiap invensi-invensi yang dihasilkan harus terbuka atau harus dipublikasikan di masyarakat sebagai imbalan untuk memberikan hak eksklusif kepada inventor dalam jangka waktu yang tertentu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Kemudian di dalam paten ada yang dikenal dengan inventor dan invensi. Nah, apa sih itu inventor dan invensi? Arti dari inventor dan invensi. Nah, inventor itu merupakan seseorang atau beberapa orang yang dimana secara bersama-sama melaksanakan ide yang tertuang dalam kegiatan yang menghasilkan sebuah invensi. Sedangkan invensi sendiri yaitu penemuan ide yang berasal dari inventor yang dimana dapat dituangkan untuk penyelesaian pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Nah, itu berupa sistem, produk, metode, serta proses yang terdapat di dalam suatu produk tersebut. Adapun perlindungan dari paten itu sendiri yaitu selama 20 tahun untuk paten biasa, sedangkan untuk paten sederhana yaitu selama 10 tahun. Nah, di mana sistem perlindungan paten ini di Indonesia diberikan perlindungan sejak tanggal penerimaannya dan tidak bisa diperpanjang lagi. Adapun manfaat dari paten itu sendiri, di mana paten selain sebagai perlindungan hukum, tetapi paten juga sebagai penghargaan moral bagi pencipta dengan hasil karya-karyanya yang telah dihasilkan dalam bidang teknologi serta pengetahuan yang dihasilkan, di mana hal ini sangat bermanfaat serta mendorong semangat dan menumbuh kembangkan bagi setiap anak-anak untuk selalu berkarya serta mencipta. Paten lainnya yaitu untuk meningkatkan kapasitas iptek, daya saing industri, serta menumbuh kembangkan perekonomian bagi suatu negara. Nah, berdasarkan dari beberapa penjelasan yang tadi saya jelaskan sebelumnya, maka pada kesempatan ini saya akan mereview suatu produk invensi atau produk paten, yaitu tentang kendaraan roda 2 atau motor listrik. Nah, sebelum lanjut, saya akan memutar suatu video berikut ini. Sejarah awal sepeda motor listrik sebenarnya masih belum jelas asal-usulnya. Namun, kita bisa kembali di abad ke-19, tepatnya pada 19 September 1895. Produsen sepeda motor memamerkan sepeda tandem listrik, dibekali oleh baterai penyimpanan daya. Motor yang digunakan pada sepeda tersebut ditempatkan di depan roda belakang. Kontrol kecepatan ditempatkan di bagian stang. Beberapa tahun setelah perkenalannya ke sepeda listrik, Popular Machines edisi Oktober 1911 memperkenalkan sepeda listrik. Kendaraan ini diklaim memiliki jangkauan sejauh 121 km hingga 160 km sekali pengisian daya. Motor listrik mulai diproduksi, namun kalah saing dengan motor konvensional. Pada tahun 1919, Hans Somes, Sainz, dan Jeffries
membuat prototipe sepeda motor listrik dengan baterai yang dipasang di bawah jok sespan. Meski sudah terdaftar untuk penggunaan di jalanan, namun motor ini tidak pernah melewati tahap uji coba. Pada tahun 1936, Limelet bersaudara mendirikan perusahaan sepeda motor listrik bernama Socovel, yang diartikan sebagai perusahaan untuk penelitian dan pembuatan kendaraan listrik di Brasil. Mereka melanjutkan produksi selama pendudukan Jerman dengan izin dari mereka, karena diberikan jatah suplai bahan bakar. Mereka mampu mencapai titik keberhasilan. Baik teman-teman, sebagaimana yang kita perhatikan di sekeliling kita ini, sudah banyak masyarakat yang mempunyai atau menggunakan motor listrik, terkhususnya di kota Makassar. Hal yang menjadi faktor utama bahwa motor listrik ini sangat laku karena kelebihan-kelebihan dari motor listrik ini sangat menarik, seperti desainnya, teknologinya yang canggih, fiturnya yang cukup lengkap, serta performa dari mesin listrik tersebut, sehingga motor listrik ini menjadi laku dan menjadi salah satu faktor utama di dunia pemasaran, yaitu adanya persaingan dalam penjualan motor listrik. Nah, oleh karena itu, dari banyaknya kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi, maka harus dipatenkan haknya ini motor listrik agar perusahaan-perusahaan lain tidak meniru dari apa yang ada di motor listrik tersebut. Pemilik paten motor listrik yaitu Yamaha yang telah mempatenkan desain motor listrik E01 di Indonesia. Adapun masa perlindungan paten motor listrik ini yaitu diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten motor listrik tersebut, di mana Yamaha E01 ini merupakan motor listrik yang telah didaftarkan paten desainnya di Indonesia pada tahun 2022, di mana desainnya ini mirip dengan Yamaha NMAX yang dilengkapi dengan rem cakram di kedua roda, serta memiliki bagasi yang cukup besar untuk menyimpan barang-barang bawaan Anda. Selain dari desain, adapun teknologi dari motor listrik ini. Yang pertama, yaitu memiliki kecepatan maksimal 100 km per jam dengan daya tempuh rata-rata 100 km. Yang kedua, yaitu mempunyai baterai yang awet, di mana baterainya ini dapat dilepas dan bisa juga diisi ulang. Yamaha Jepang yang telah mendaftarkan desain Yamaha E01 di Indonesia pada tanggal 28 Januari 2022. Pendaftaran ini telah terdaftar di Berita Resmi Desain Industri nomor 15-DI-2022 yang diterbitkan langsung oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Desain yang dipatenkan menunjukkan skuter listrik dengan desain yang modern. Menurut deskripsi paten, desain ini dimaksud untuk digunakan sebagai alat transportasi berupa motor skuter elektrik. Yamaha mengklarifikasi serta meregistrasikan E01 sebagai kendaraan kelas kakap yang setara dengan motor yang berkapasitas 125 cc. Pendaftaran paten ini tidak secara otomatis menandakan bahwa E01 akan dipasarkan di Indonesia. Pendaftaran paten tidak selalu berarti bahwa produk tersebut akan dipasarkan, di mana Yamaha mungkin mendaftarkan paten untuk melindungi desain dan teknologinya dari pihak-pihak lain. Namun, pendaftaran paten ini menunjukkan bahwa Yamaha serius dalam mengembangkan motor listriknya untuk diperjualkan di pasar-pasar Indonesia. Adapun beberapa kemungkinan tujuan Yamaha yang ingin mendaftarkan paten ini, diantaranya yaitu pertama, untuk melindungi desain dari pihak lain yang tidak berwenang. Yang kedua, yaitu untuk mempersiapkan diri untuk meluncurkan E01 di Indonesia di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan citra Yamaha sebagai perusahaan yang inovatif di bidang kendaraan listrik.
Itulah tadi presentasi yang saya bawakan mengenai mereview produk hak paten, yaitu desain motor listrik. Jadi apabila ada salah kata yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.